Oke, shalom kelas 7. Selamat eh, kembali ke pelajaran saya. Setelah beberapa minggu kita tidak belajar bersama melalui video ya. Dan saya harap kalian sedang berada di keadaan yang baik, sehat semua ya. Karena eh, akhir-akhir ini saya juga agak banyak kesibukan dan agak kurang enak badan. Sekarang saja masih hidung saya masih mampet ya. Jadi mohon maaf kak kalau nanti ada gangguan. Nah, di sini kita akan belajar kembali tentang hati nurani memilih yang benar. Nah, tentang hati nurani, pasti kita di sini akan belajar tentang perasaan. Nah, di sini kita akan menggali lebih dalam tentang apa itu hati nurani dan apa fungsi dari hati nurani itu ya. Kita langsung ke bahasan berikutnya. Pengertian hati nurani. Di sini hati nurani itu memiliki pengertian. Dari kata-kata hati, kita pasti sudah memahami apa itu hati. Nah, kita memahami hati itu apa sih? Nah, hati secara harafiah dapat dimaknai sebagai tempat di mana manusia menyimpan segala perasaan tentang dirinya maupun orang lain. Nah, kalau hati secara fisik kan kamu pasti tahu itu adalah organ tubuh yang ada di dalam dada kamu, itu hati. Tapi kalau hati secara harafiah, secara apa ya? Secara tidak langsung itu dapat kita maknai sebagai tempat menyimpan perasaan. Tempat menyimpan perasaan ini tentunya kalau perasaan itu untuk diri sendiri dan orang lain pasti kita memiliki itu. Sedangkan hati nurani adalah sistem dari hati tersebut yang mengarahkan sikap dan tindakan seseorang kepada orang lain. Nah, ini adalah fungsi dari hati nurani itu sendiri. Ya, mengarahkan sikap kita dan tindakan kita kepada orang lain. Bagaimana tindakan kita kepada orang lain ketika eh, kita diberikan support untuk motivasi, pasti ada sebuah bisikan, sebuah suara dari hati yang terdalam kita untuk membalas atau bertindak atas motivasi yang kita dapatkan itu. Nah, bagaimana sih? Nah, itulah fungsi dari hati nurani. Nah, kita mempelajari dasar-dasar dari hati nurani di dalam Alkitab itu sendiri. Kira-kira apa ada dasar di Alkitab tentang hati nurani? Nah, di dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23. Nah, hal ini mengatakan dari dalam hati muncul segala sesuatu yang jahat yang dapat mengarahkan manusia kepada kenajisan dan tidak perbuatan dosa. Karena pada dasarnya hati manusia sudah tercemar oleh kejahatan dan dosa. Nah, kembali kepada asal mula. Nah, kita adalah bisa dibilang keturunan dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa telah melakukan dosa di zaman dahulu. Serta keturunan di bawah Adam dan Hawa juga banyak yang melakukan dosa. Seperti halnya Kain dan Habil dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kedagingan kita sudah tercemar oleh dosa. Maka dari itu banyak yang mengatakan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Maka dari itu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mendobrak pemahaman itu semua. Nah, jadi manusia dapat suci oleh karena Tuhan. Nah, dari di sini kita yang dari awal mula sudah berdosa, kita dapat mengetahui segala isi pikiran, hati pun itu pasti mengarah kepada hal-hal yang jahat, hal-hal perbuatan dosa. Kalau kamu membaca di Markus 7 ayat 21 23 itu berisi tentang di dalam hati itu timbul kebencian, segala hawa nafsu dan lain sebagainya, dan itu menyebabkan dosa. Pasti kamu pribadi juga mempunyai hati yang seperti itu. Nah, jadi tidak ada manusia yang sempurna. Nah, dikatakan seperti itu bahwa yang tidak sempurna itu ya hati kita.
bukan fisik, karena Tuhan sudah menciptakan fisik kita secara sempurna selayaknya gambarnya sendiri. Nah, yang kedua, 1 Samuel 20. Kita melihat di dalam perjanjian lama tentang hati nurani. Di sini ada sebuah mungkin interaksi antara dua orang. Di sini dalam perikop ini menjelaskan tentang kehendak hati. Jadi hati itu memiliki kehendak untuk menyuarakan pendapatnya dan mengarahkan kamu. Jadi hati kamu itu memiliki kehendak sendiri. Jadi mungkin kamu kalau saat berdiam kamu berbicara dalam hati itu ya itu kamu berbicara dengan hati, dengan kehendak dirimu sendiri. Nah, untuk mengambil keputusan, namun kecenderungan hati mengarahkan kepada keputusan yang membuat celaka. Nah, kembali kepada Markus tadi. Markus tadi mengatakan isi hati timbul perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan 1 Samuel ini mengatakan dalam hati itu pasti menimbulkan kecenderungannya menimbulkan rencana atau mengarahkan yang membuat kita celaka. Nah, jadi banyak mungkin kontra di dalam hati nurani ini. Jadi semuanya telah kacau, semuanya telah tidak terarah dengan baik semenjak manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi hati itu sendiri kehilangan jalur yang penting, bahwa jalurnya seharusnya memberi dukungan yang positif, tapi di dalam Alkitab bahkan mengatakan hati itu adalah suatu tempat yang berisi tentang hal-hal yang negatif. Oke, hati nurani dengan naluri, apa sih bedanya? Kalau hati nurani itu milik manusia dan berbeda. Hati nurani itu memiliki kehendak seperti yang saya bicarakan tadi. Namun naluri itu berbeda. Naluri itu adalah selayaknya hewan yang hanya memiliki tujuan seperti makan, berkembang biak dan lain sebagainya, berburu dan lain sebagainya. Itu adalah naluri. Apakah hati nurani manusia juga seperti naluri? Nah, kalau bisa dibilang mengarah kepada naluri, karena hati nurani yang dipenuhi dosa tujuannya hanya satu, ya menimbulkan kejahatan dan hal yang negatif. Nah, pada realiti zaman sekarang seperti yang dikatakan pepatah Jawa, zaman edan le ora edan ora keduman. Nah, ini pasti dari hati nurani nih. Dan perkataan ini nih, le ora edan ora keduman, berarti mengarahkan kamu kepada hal yang tidak baik, mengikuti hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi kalau tidak tidak baik, berarti kamu tidak mendapatkan porsi tersendiri. Nah, jadi begitu. Jadi ini bukti dari hati nurani yang mengatakan tidak baik. Nah, mari kita telaah apakah hati nurani salah. Hati nurani selalu salah. Nah, kalau kita mengerti tadi, hati nurani itu cenderung negatif, dan itu pasti hal-hal yang mengatakan salah. Ya. 1. Hati nurani adalah wujud alam bawah sadar. Ya, ini yang dikatakan alam bawah sadar. Jadi kita tidak bisa mengontrol hati nurani kita. Jadi kira-kira kenapa kok hati kita memiliki kehendak sendiri? Nah, jadi itu memiliki maaf, hidup saya agak terhambat. Jadi hati nurani itu kenapa kok tidak bisa dikontrol, kenapa kok memiliki kehendak sendiri dan mengarahkan kepada hal negatif? Nah, di sini hati nurani karena sudah dididik di masa lalu. Mungkin pada waktu kamu kecil mendengarkan orang-orang
mengumpat, berbuat jorok dan tidak baik. Nah, itu secara hati nurani menangkap secara tidak langsung. Nah, dan itu membuat apa ya? Kamu mengikutinya. Jadi itu karena didikan-didikan. Ya, jadi kamu perlu mengikuti didikan yang baik. Jadi kamu harus mendoktrin diri kamu, oh ini adalah perbuatan yang tidak baik, ini perbuatan tidak yang buruk, tidak perlu diikuti. Nah, jadi kamu harus mendoktrin, memberi didikan pada diri kamu sendiri, terutama pada hatimu, supaya kamu tidak mengikuti jalan-jalan yang tidak baik. Nah, hati nurani berperan membentuk karakter seseorang. Nah, jadi kamu mendidik hati nuranimu dengan baik, mendoktrin hati nuranimu dengan baik. Jadi dengan demikian hatimu dapat terarah dengan baik, dapat mengatakan hal-hal yang baik, tidak membuat celaka. Nah, terus bagaimana sih? Apakah selalu bisa kita mendidik hati nurani alam bawah sadar kita? Nah, jadi di sini kita harus membedakan suara hati nurani. Jadi kita itu saat diam, kita itu saat ingin uh, mengambil keputusan. Jadi hati nurani ini memiliki peran di situ. Jadi kita harus mengetahui mana bisikan hati nurani yang salah dan yang benar. Dan ini hati nurani yang salah. Suara hati nurani kecenderungan mengarahkan kepada keputusan secara egosentris, berarti egois. Jadi mementingkan diri sendiri, bukan untuk kepentingan bersama atau kebaikan bersama, bukan. Tapi egosentris itu yang salah. Tapi ini kecenderungan menjadi tempat untuk iblis, untuk kejahatan, untuk mempengaruhi kamu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, terutama hal-hal dosa. Nah, jadi hati nurani yang tidak baik ini cenderung di bawah pengaruh yang tidak baik, yaitu iblis ya. Karena dosa, karena iblis itu berkuasa atas dosa. Nah, nurani yang benar. Nah, di sini hati nurani yang benar itu dapat kita dengarkan jika demikian. Suara hati yang didasari oleh kuasa roh Allah atau Roh Kudus yang menyatakan kasih lebih dari segalanya, rendah hati, dan menepati hukum Tuhan adalah tujuan utama. Jadi hati nurani yang benar itu menyuarakan hal yang benar juga, hal yang positif, hal yang apa ya, mengatakan tidak ego, mementingkan orang lain, sosial, bahkan menepati firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Jika umpama kamu mendengarkan suara hati kamu untuk tidak ke gereja, nah itu nurani yang salah. Umpama kamu, oh kamu harus ke gereja, kamu harus belajar kebenaran firman Tuhan, nah itu adalah bisikan dari kuasa Roh Kudus supaya kita dapat bertemu dengan Tuhan dan memiliki pemahaman tentang Allah. Nah, ini tugas kamu, silakan dikerjakan.